Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Taesuk. Ia dikenal sebagai pemain bidak profesional dan saat ini tengah mengikuti ajang perlombaan yang disiarkan secara live. Namun sayang, Taesuk justru kalah dalam pertandingan itu. Dalam perjalanan pulang, Taesuk dihampiri seorang yang ternyata merupakan sang kakak, di mana si kakak bernama Minsuk yang menyaksikan kekalahannya itu ingin meminta bantuan sang adik untuk kembali bermain bidak namun dengan cara curang. Ya, hanya perlu jadi pemandu yang memberikan arahan, karena Minsuk sendirilah orang yang akan bertanding dalam pertandingan tersebut. 무슨 짓도 되고 더 이상 묻지 말고 잠시만 돼. Setibanya di lokasi yang akan menjadi tempat bertanding, sahabat dekat Minsuk yang saat ini mengantar mereka seketika mengutarakan kegelisahannya andai kata Minsuk kalah dalam permainan, di mana Taesuk yang akhirnya sadar jika kakaknya akan berjudi, sempat ingin membatalkan niatnya untuk membantu, namun terpaksa menurut setelah Minsuk berjanji tidak akan membahayakan nyawa mereka. Setelah pertandingan dimulai, Minsuk yang dibantu oleh Taesuk dari dalam mobil cukup bisa mendominasi permainan, di mana Sunso selaku lawannya yang mulai kewalahan tanpa disadari melakukan kecurangan yang sama dengan dibantu Adari yang berambut jabrik, dan Master Wang yang bertugas memandu menyadari lawannya tidak bisa dianggap remeh. Diktator bernama Yangsu selaku pimpinan dari pihak lawan pun menunjuk wanita bernama Yuli untuk mengatasi masalah ini. Di tengah permainan yang masih berlangsung, rekan Minsuk bernama Kongso malah kebelet nyaduk dan lekas izin sebentar untuk pergi ke toilet. Sedangkan Taesuk yang mulai khawatir karena situasi mulai berbalik semakin dibuat hariwang. Karena hujan deras yang mengguyur wilayah di sana membuat komunikasi sering terputus. Sehingga Minsuk yang terdesak akhirnya mengambil langkah ceroboh yang membuatnya kalah saat itu juga. 형 거기 아니야. 거기 주면 안 돼. Taesuk yang ketahuan telah memandu Minsuk dari dalam mobil langsung diseret paksa oleh Adari karena harus ikut mempertanggungjawabkan kekalahan sang kakak, di mana Kongso yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihatnya kesulitan lantas memilih sembunyi demi keselamatan, sedangkan Taesuk dibawa masuk ke dalam untuk diberi pelajaran. 영색이 신선 노름인데 에티켓이 있어야지 에티켓. Menyadari uang yang dijadikan taruhan ternyata palsu, Sunco yang merasa dipermainkan kini semakin menjadi. Bahkan Minsuk dibuat kehilangan penglihatannya, di mana Yuli yang tidak menduga hal seperti ini akan terjadi, hanya ketakutan melihat perbuatan biadab yang dilakukan oleh sang rekan. Hingga tak lama, Yangsu juga datang ke sana, menantang Taesuk satu ronde jika ingin kakaknya dibebaskan. 이기면 네 형은 살려주지. 시작. Karena tak sengaja menyatukan bidak di kotak yang tidak seharusnya, Taesuk yang kalah dalam permainan langsung diberi konsekuensi atas kekalahannya itu, dan setelah menyaksikan kakaknya tewas dihabisi, ia pun dipaksa agar memegang erat pisau yang digunakan oleh Yangsu supaya jadi tersangka atas kematiannya. Beberapa bulan kemudian yang kali ini berlokasi di sebuah penjara, kepala sipir yang dikenal suka main judi dalam permainan bidak pun mendapat tantangan dari seorang narapidana bernama Kim yang merupakan bos kriminal termasuk ketua para napi, di mana Pak Sipir yang tentunya sangat menyukai taruhan dengan senang hati akan mengabulkan keinginan Kim jika dia mampu mengalahkannya dalam permainan tersebut. 한 일주일이면 돼. Sepulangnya ke sel tahanan, Kim yang langsung mengasah kemampuannya tetap saja tidak membuahkan hasil, di mana Taesuk yang secara kebetulan satu sel dengan sosok itu lekas menunjukkan kebolehannya dalam bermain, dan karena dirasa jenius, tim pun menugaskan Taesuk untuk menghadapi kepala sipir, yang mana pada tahap awal, ia harus mengalah demi membuat si kepala sipir merasa bangga dengan kemenangannya itu. 이 새끼.
Memasuki ronde kedua, Tae-suk mengajukan sebuah taruhan yakni ingin mendapat kebebasan selama di penjara. Ia menawarkan cek senilai 10 juta won jika kalah dalam permainan ini, dan setelah permintaannya disetujui, Tae-suk pun langsung menunjukkan kemampuan yang sebenarnya hingga berhasil mengalahkan si kepala sipir. 나한테 책임져. 독방 한 달. Sebelum diberi kebebasan, Tae-suk dimasukkan ke sel isolasi sebagai hukuman karena telah berjudi. Ia yang harus mendekam di sana selama 1 bulan penuh. Seketika mendapat kiriman pesan dari tahanan sesama isolasi yang berada tepat di sebelahnya. Entah siapa sosok itu, namun pesan tersebut berisi pernyataan. Apakah Tae-suk bersedia main bidak 1 ronde dengannya? Bermodalkan kapur dan tembok sel isolasi, Tae-suk yang menggambar sendiri arena permainan kini saling memberikan isyarat saat mereka bermain, dan entah siapa sebenarnya sosok itu, ia yang telah kalah dalam ronde pertama kembali diberi tantangan untuk melanjutkan permainan yang hasilnya Tae-suk sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menang. 당신 누굽니까? Pesan terakhir dari si tahanan misterius adalah saran supaya Tae-suk menemui pria bernama Jo jika nanti keluar dari penjara, dan setelah terbebas dari sel isolasi, ia pun langsung menemui Kim demi meminta bantuan, yakni mengajarkannya bela diri untuk persiapan memulai kehidupan baru selepas keluar dari penjara. Di waktu senggang, Tae-suk seringkali menemui kepala sipir penjara untuk mengajarkannya beberapa teknik khusus dalam bermain bidak, di mana kesehariannya yang dihabiskan untuk belajar bela diri akhirnya membuahkan hasil. Bahkan tidak ada satupun orang yang mampu mengalahkannya di tempat itu. Hingga memasuki hari terakhir di penjara, ia pun berjanji akan mengabdi pada Kim, namun selepas membalaskan dendam kematian sang kakak. Sementara itu, Yang-su bersama Master Wang yang mendapat kabar terkait adanya seorang anak yang dijuluki Dewa Bidak lekas pergi ke suatu tempat untuk membeli bocah itu. Namun sebelum transaksi dilakukan, Yang-su mengajukan tes terlebih dahulu untuk melihat sendiri potensi yang dimilikinya dan ya, anak tersebut berhasil lolos tes kurang dari batas waktu yang diberikan, sehingga Yang-su yang berkenan ingin membelinya langsung memberikan uang sesuai kesepakatan. Namun karena harga jual tiba-tiba naik, ia pun sempat akan membatalkan transaksi jika saja Master Wang tidak membujuknya. Menyadari si penjual akan kembali merebut bocah itu, Yang-su lekas kembali masuk untuk membereskannya sehingga berlokasi di sebuah tempat judi khusus permainan bidak. Yang-su selaku pemilik tempat di sana lekas meminta Yuli agar merawat anak perempuan itu, di mana si anak bernama Arang yang rupanya memiliki kelainan tidak bisa berbicara membuat Yuli sedikit prihatin saat melihat kondisinya saat itu, dan lekas mengajaknya mampir ke restoran untuk makan malam. 제수일라 10살이구나. Di tempat lain, Tae-suk yang baru terbebas dari penjara lekas mendatangi kediaman sang kakak, yang mana setibanya di tempat itu, ia bertemu dengan keponakannya yang saat ini hidup seorang diri karena ibunya sudah lama meninggal. Melihat penampilannya berbeda, si keponakan pun sempat merasa ragu untuk mengakuinya sebagai paman. Namun karena tidak memiliki banyak waktu untuk curhat, Tae-suk berjanji akan kembali datang untuk menemuinya. 할머니가 바둑 두면 죽여버린대. 정말 삼촌 맞아요? 또 올게. Dalam perjalanan, Tae-suk yang secara kebetulan melihat Adari pergi ke arena permainan bidak, lekas mampir ke sana untuk menantang pria itu, di mana penampilannya yang berbeda sama sekali tidak dikenali oleh Adari, di mana Tae-suk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berpura-pura polos sampai boncos 10 juta won, dan setelah mengaku kehabisan artos, ia pun mengajukan taruhan terakhir yang kali ini adalah sentil dahi 10 kali. 아, 이게 참이 나지. Karena dirasa menarik,
Adari yang diminta Sunso agar segera datang ke markas lekas mengabaikan perintah demi mengikuti permainan. Ia sama sekali tidak menyadari jika Taesuk saat ini sengaja membayar pemilik tempat di sana untuk mengusir para pengunjung tanpa menaruh curiga. Adari yang telah dikalahkan harus menerima konsekuensinya, yakni sentil dahi 10 kali dan tak terima diperlakukan seperti itu, Adari yang terpancing emosi langsung mengeluarkan sebilah pisau untuk menghabisinya. Namun karena Taesuk persis sekarang bukan lawan yang sebanding, ia pun mampu mengalahkannya dengan cukup mudah dan langsung dieksekusi perlahan sama seperti apa yang dialami oleh kakaknya dulu. 내 얘기는 지금부터야. Setelah menghabisi Adari, Taesuk yang hendak mencari target berikutnya secara kebetulan melihat Kongso, teman dekat kakaknya yang tengah dikejar oleh 2 orang preman. Ia yang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan pria itu, lantas memberikan sedikit pelajaran terhadap kedua preman tersebut dan memaksa Kongso agar ikut bersamanya. Sesampainya di suatu tempat yang menjadi markasnya saat ini, Taesuk pun lekas memperlihatkan foto Yangsu selaku pimpinan yang menghabisi sang kakak. Ia berharap Kongso mengetahui informasi terkait orang itu dan bersedia ikut kerjasama untuk membalaskan dendam. Sempat menolak karena nyawanya di taruhan, Kongso pun akhirnya setuju karena ditawari imbalan tinggi. 30억. 내가 무슨 돈 때문에 그러는 줄 알아? 어때? 이 정도면 쓸만하지 않아? Karena masih memerlukan anggota, Taesuk yang teringat jika dirinya harus mencari pria bernama Jo saat masih berada di ruang isolasi, langsung melakukan penelusuran hingga melihat kerumunan warga yang tengah menyaksikan sesuatu di mana seorang lansia buta yang katanya ahli dalam permainan bidak. Membuat Taesuk merasa penasaran ingin mengetes kemampuan lelaki itu yang meskipun kata orang jago, Taesuk berhasil mengalahkan lansia itu dengan cukup mudah. 제가 반집 쳤습니다. Meski begitu, Taesuk yang menyadari jika si buta adalah orang yang sedang dicari, dapat memastikan bahwa sosok tersebut adalah Jo, sehingga mengetahui jika Jo juga memiliki dendam pribadi terhadap Yangsu. Ia pun lekas menawarinya kerjasama, hingga di keesokan harinya, Taesuk pun mengantarkan Jo ke depan rumah sang anak untuk sekedar ingin mengetahui kondisinya saat ini. 표정은 어떤가? 좋아 보입니다. 가세. Setelah merasa lega mengetahui anaknya baik-baik saja, Jo kemudian pergi ke tempat bos Rongsok untuk merekrut sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu, di mana si sahabat bernama Hao yang kehilangan satu tangannya. Ternyata hal itu juga merupakan perbuatan Yangsu CS yang melakukan kecurangan, sehingga tanpa berpikir panjang, Hao pun setuju ikut bergabung dengan mereka. 그냥 가던 길 가쇼. 도와주게. Sebelum memulai pergerakan, Kongsu yang sudah lebih dulu mengukur kekuatan tim lawan langsung menjelaskan terkait Yangsu CS yang mengelola tempat kasino, di mana Sunso yang berperan sebagai manajer diketahui hanya tertarik untuk main dengan para pengusaha besar, termasuk orang tolol yang gila berjudi. 화교인데 상당한 곳. 근데 큰돌. 이 인간 안 건드리면 안 할까? 저 여자는 누구야? 자, 다들 집중. Yuli yang diketahui ada sangkut pautnya dengan kelompok itu membuat Taesuk lekas pergi ke sebuah klub malam untuk menyelidikinya. Ia secara kebetulan diajak main mahjong oleh salah satu pengunjung di sana yang sedang bermain dengan Yuli. Taesuk memperkenalkan dirinya sebagai dosen matematika di sebuah universitas cukup terkemuka di kota ini. 우리 학교야. 내 친구가 서울대 수학과 정교수인데 만약 하려는데 한 사람이 부족해. 그랬더니 벌떡 일어나는 거야. Setelah permainan selesai, Taesuk mulai mendekati Yuli untuk memancingnya jujur terkait kemampuannya saat ini. Ia menantangnya bermain bidak di lain waktu dan lekas meninggalkan cek senilai 10 juta won supaya Yuli mau menerima tantangannya. Dan saat hendak akan pergi, Taesuk berpapasan dengan Yangsu yang tidak mengenalinya sama sekali.
Dengan rencana yang sudah dibuat, Kongsu lekas datang ke kasino milik Yang Su CS dengan menyamar sebagai bos pembuat film. Ia membawa sekantong uang untuk dipertaruhkan dan sengaja kalah di setiap ronde permainan. Yang hal itu sengaja dilakukan demi memancing Sun So agar tertarik untuk bermain dengannya. 1mm 없어 1mm? 아이 더 딱 기다려 오케이 딱 꼬니네 꼬니야. Tak berhenti di situ, Kongsu yang boncos pun menggadaikan mobilnya untuk meminjam uang. Bagaimana aktingnya yang sempurna membuat Sun So benar-benar terpancing dan masuk ke dalam jebakan. Hingga di keesokan hari, ia pun kembali datang ke tempat itu. Namun permainan kali ini akan dibantu oleh semua rekannya. Melalui kamera tersembunyi yang disimpan dalam bungkus udud, Jo dan Hao yang bertugas memberi arahan pun membuat Kongsu bisa menang dalam taruhan tinggi. Ia yang sadar akan dicurangi, lekas memberikan bungkus udud tersebut untuk dibuang oleh pelayan di sana. Dan sesuai prediksi, lawan yang curiga Kongsu melakukan kecurangan langsung meminta petugas keamanan untuk menggeledahnya saat itu juga. Meski barang bukti tidak ditemukan, si lawan yang tetap tak terima dengan kekalahannya itu pun spontan berbuat keonaran. Sehingga Sun So selaku manajer di sana langsung gerak cepat demi mengatasi masalah ini. Dan setelah si pembuat onar dikeluarkan, Sun So yang penasaran ingin melawan Kongsu pun lekas mengajaknya untuk memainkan satu ronde permainan. 여기서 기력이 의미 있겠습니까? 정력 좋다고 매일 서는 건 아닙니다. 콧구멍에 바람 좀 넣고 합시다. Karena pertandingan akan digelar esok hari, Kongsu yang mengaku butuh udara segar lekas pergi ke atap gedung. Ia dihampiri pelayan tadi yang rupanya sengaja disewa demi kelancaran misi. Dan si pelayan yang mirip nenek kebayan itu sebenarnya tidak benar-benar bongkok. 먹고 사는 재주는 아주 그냥 예나 지금이나 입신의 경지구만 입신의 경지야. 중앙이든 땡큐. 꺼져 이 새끼야. Malam harinya, Taesuk yang datang ke klub malam kembali main mahjong dengan Yuli. Bagaimana kali ini Yang Su yang juga ikut bermain dengan mereka cukup dibuat kecewa karena mengalami kekalahan. Tapi dibalik semua itu, Yuli mengaku telah sengaja men-setting permainan supaya Taesuk menang dan mengalahkan bosnya. 이미 한 번 죽은 목숨이라. 네. Memasuki hari pertandingan, Kongsu yang memilih tempat untuk bermain lekas membawa kontainer pribadi berisi pernak-pernik alat olahraga. Ia izin pergi buang air sebentar yang memang sengaja dilakukan supaya Sun So dapat leluasa mengecek seisi kontainer untuk meyakinkan jika di sana tidak terdapat kamera tersembunyi. Di tengah laju permainan yang sedang berlangsung, Kongsu yang terus nyerocos alias banyak bicara membuat Sun So kesulitan untuk berpikir. Ia sebenarnya dibantu oleh Taesuk dari kejauhan dan hal itulah yang membuatnya bisa santai sejauh ini sampai akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan taruhan uang 1 miliar won. 짐은 제가 맡아두겠습니다. 무거우니까. Tak terima dengan kekalahannya itu, Sun So langsung menemui Master Wang untuk meminjam uang perusahaan senilai 2 miliar won. Ia sama sekali tidak memperdulikan jika Yang Su mengetahui hal ini dan lekas meminta bantuan beliau dengan tawaran bagi hasil. Namun jika kalah dalam pertandingan berikutnya, maka tamatlah riwayat mereka. Masih di lokasi pertandingan yang sama, Sun So yang kali ini dibantu oleh Master Wang cukup membuat permainan seimbang. Di mana Kongsu CS yang mengetahui hal ini akan terjadi tentu tidak ingin melakukan kesalahan hingga membuat Wang adat-adatan alias emosi karena sadar akan kalah dalam pertandingan ini. Dan ya, ketegangan seketika terjadi tatkala Sun So mengeluarkan sebilah pisau di mana Taesuk yang datang tepat waktu membuat Kongsu memiliki kesempatan untuk melarikan diri, sedangkan mereka akan berdua secara jantan dan
Menyadari Master Wang berusaha kabur, Hao yang segera melakukan pengejaran tanpa ragu menabrak mobil pria itu, dan setelah keduanya diamankan, Taesuk pun lekas membawa Sun So ke ruang pendingin untuk bermain bidak satu ronde, di mana yang kalah harus siap mati membeku di ruangan tersebut. Suhu dingin yang mulai menghancurkan bahan mudah pecah seperti lampu ruangan, membuat Sun So yang tidak lagi mampu bertahan memilih untuk mengakhiri semua ini dengan kembali melakukan duel, tetapi untuk membuat Sun So semakin menderita, Taesuk pun lekas memberikan selembar kertas berisi teka-teki dengan jawaban angka untuk membuka kunci, sehingga Sun So yang tidak ingin mati membeku lekas berusaha mencari jawaban hingga pada akhirnya memilih pasrah karena tidak mampu memecahkan teka-teki tersebut. Sementara Sun So mulai mati membeku, Taesuk sendiri lekas pergi ke klub malam untuk menemui Yuli, yang mana di tempat itu ia pun memesan teh hangat dan menantang wanita itu untuk main bidak satu ronde, dan setelah berhasil mengalahkannya dengan cukup sulit, Taesuk pun meminta sedikit sentuhan sebagai hadiah kemenangannya. 소원인데 신중하게 쓰시죠. Keesokan harinya, Yang Su yang melihat Master Wang dalam kondisi terikat juga menemukan secari kertas berisi akun untuk bermain bidak secara online, di mana jumlah taruhan yang tidak sedikit yaitu 6 miliar won, membuatnya langsung tertarik dan meminta beliau agar memainkannya. Sempat merasa senang karena dirasa akan menang, Master Wang yang tanpa sadar sedang dipermainkan pun pada akhirnya tetap kalah dalam permainan tersebut, sehingga sementara itu, Jo yang ingin menemui putrinya lekas meminta bantuan Kongsu untuk mengubah penampilan, dimulai dari cukur jenggot dan lanjut mengenakan setelan jas rapi. Namun sesampainya di lokasi tujuan, sudah ada anak buah Yang Su yang sedang mencari keberadaan mereka, sehingga Kongsu yang panik pun segera berlari untuk membawa Jo pergi, tetapi setelah Kongsu dan Jo berhasil diculik, Yang Su lekas menghubungi Taesuk yang kali ini sudah mengetahui identitasnya. Ia menantangnya untuk bermain bidak, di mana nyawa kedua temannya itulah yang menjadi taruhan. Namun setelah panggilan ditutup, Yang Su yang ingin salah satunya mati, membuat Jo lekas mengambil keputusan untuk bermain bidak buta sampai akhirnya Taesuk dan Hao yang baru tiba di sana langsung membawa Jo untuk diantar ke rumah sakit. Namun baru saja tiba di parkiran, beliau justru menghembuskan napas terakhirnya sehingga tak ada pilihan lain. Ia yang ingin menyelamatkan Kongsu termasuk membalaskan dendam pun lekas kembali menemui Yang Su untuk menerima tantangan itu. Setelah pertandingan dimulai, Yang Su yang mendapat arahan dari Arang cukup membuat Taesuk kesulitan. Ia yang juga mengetahui kedekatannya dengan Yuli, saat ini lekas mengancam akan menghabisi wanita itu jika Taesuk menang dalam pertandingan, sehingga Yuli yang memutuskan untuk berkorban langsung memberikan isyarat supaya Arang membuat pertandingan berakhir seri. 장생이야. Sadar jika Yuli telah memprovokasi Arang, Yang Su yang kesal pun tanpa ragu menikah wanita itu, sehingga Taesuk yang semakin terpancing emosi langsung membabi buta menghabisi para kroco yang ada di sana, dan selesai dengan para kroco, tibalah saatnya Taesuk harus melakukan baiwan dengan Yang Su yang menggunakan pisau. Ia yang tentu saja tidak ingin mati sebelum balas dendamnya tuntas, lantas berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi sosok itu sampai akhirnya
Setelah balas dendamnya tuntas, Taesuk dihampiri Arang yang selamat tanpa mendapat luka dan selang beberapa hari semenjak kejadian itu, ia pun lekas memberikan bekal untuk keponakannya termasuk ponsel untuk saling berkomunikasi karena ternyata ia hendak pergi ke suatu tempat dengan Kongsu yang ternyata masih hidup. Tamat, ending yang sangat membagongkan.